Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP. Ini adalah HP dengan tipe Vivo Y21A ya boloku ya. Dan ini sebetulnya itu kemarin udah datang ke sini ya, tapi ternyata LCD-nya itu bermasalah gitu ya. Jadi waalaikumsalam. Jadi karena LCD-nya bermasalah, akhirnya kita lakukan penukaran. Dan karena LCD-nya ini masih bisa dipakai, jadi kemarin itu tak tutup balik, kemudian tak solasi aja kayak gini ya boloku ya. Nah, bisa kelihatan ya, ini tak solasi aja kayak gini. Yang penting bisa dipakai dulu dan sambil menunggu LCD-nya sudah sampai ya boloku ya. Jadi ini sekarang langsung aja kita buka, kemudian nanti tak tunjukkan LCD apa yang saya pakai di Vivo Y21A ini ya. Dan semoga tidak ada masalah lagi ya seperti mana sebelumnya ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu, santai-santai aja untuk bukanya ya. Dan akan lebih baik kalau misalkan kita matikan dulu HP-nya ya. Kita matikan dulu HP-nya ya. Ini bisa kah tentunya. Nah, LCD-nya itu kayak garis-garis gitu ya, kayak ada bludruk-bludruk gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman lihat, kita mulai buka ya satu persatu ya setelah dimatikan ya. Karena apa? Kenapa ini saya solasi aja? Kenapa enggak saya tutup balik kayak biasanya? Karena ini LCD-nya itu dua kali kerja ya. Jadi ada dua kali lem yang digunakan. Yang pertama itu adalah di lem LCD-nya. Kemudian yang kedua itu di bagian backdoor ya. Backdoor juga ngelem ya. Jadi kalau nanti tak tutup permanen gitu pada saat LCD-nya belum sampai, otomatis kan nanti aku bongkar lagi gitu ya. Jadi tak solasi aja dulu kayak gini, yang penting masih bisa dipakai. Itu paling cuma 1 atau 2 harian gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lepaskan untuk bagian kartunya. Oke, nah seperti ini. Kemudian oh ini masih ada satu ya. Kita cek lagi, udah semua kah? Misalkan dirasa udah semua, kita ambil aja ya ini ya, karena memang kemarin itu kan nggak taklim gitu ya. Nah, oh masih ada sisa-sisa solasinya. Nah ini maksud saya ya. Kemudian setelah itu kita lepaskan dulu beberapa skru yang tak pasang kemarin ya. Oke, kemudian kita cek lagi kira-kira mana yang masih nempel ya. Kalau dirasa udah nggak ada skrunya, kita lepas aja ya. Nah lepasnya itu dari sini ya teman-teman ya. Lepasnya itu dari ujung kartu ini ya. Nah bisa kelihatan di sini ya. Oke, lepasnya dari ujung kartu ini. Nah seperti ini ya. Oke, dibuka pelan-pelan. Nah ini kan udah terbuka nih ya, udah terbuka. Kemudian ini karena udah nggak ada skrunya, jadi aku tinggal ambil aja kayak gini ya. Nah oke, kita biarin aja dulu, kita tepikan ya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian setelah itu kita buka lagi di bagian baterai ya teman-teman ya. Baterai seperti ini. Kemudian fleksibelnya itu dibuka semua. Oke, nah setelah itu kita lepas dulu untuk baterainya. Nah kayak gini udah. Kemudian kita sedikit kopek ya untuk ini ya, supaya tidak mengganggu pada saat proses pemasangannya. Nah ini LCD yang originalnya kan, ini fleksibelnya ya. Fleksibelnya kita ambil dulu. Kemudian ini kan udah nggak taklim ya kemarin ya, tinggal kopek aja ini. Jadi kalau misalkan LCD itu ya, LCD itu kalau misalkan menurut saya itu masih bisa kira-kira, oh mungkin ngelepasnya harus hati-hati ya karena nggak pecah gitu. Biasanya aku sih hati-hati, soalnya kalau misalkan
sampai LCD-nya tadi gak cocok, itu bisa dipasang balik ya sementara waktu gitu ya. Nah ini yang lama ya. Oke boloku, selanjutnya adalah LCD apa yang akan saya pakai di HP tipe ini ya. Tapi sebelum itu kita mau ngiklan dulu ya, ngiklan sedikit boleh lah ya. Ini adalah keran air dari Ernesto ya boloku ya. Ini adalah keran air yang sangat rekomendasi untuk dipakai. Jadi misalkan kalau teman-teman ada yang butuh, bisa check out di bawah ya untuk keran air tipe Ernesto ini ya. Nah kemudian ini bisa dua arah ya untuk buka tutupnya ya. Bisa seperti ini. Nah bisa juga seperti ini ya. Nah ini bentuk kerannya seperti ini. Warnanya itu kayak glowing gimana gitu ya. Ada kemasan gitu ya. Nah ini biasanya disebut sebagai keran kuningan ya boloku ya. Nah kayak gini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau CO ya. Lanjut. LCD yang akan saya pasang di HP ini adalah LCD dengan merek Pozi ya boloku ya. Ini adalah LCD yang bisa dikategorikan paling rekomendasi untuk saat ini, dan semoga beruntung ya kalau pasang LCD seperti ini ya, karena beberapa masalah itu bisa muncul pada saat setelah pengiriman. Jadi harus dipastikan dulu bahwa LCD-nya udah betul ya. Kemudian LCD Pozi ini mempunyai tampilan di bungkusnya itu bagus dan terlihat rapi ya. Nah ini LCD-nya itu seperti ini. Hampir bisa dibilang apa-apanya itu kayak originalnya gitu ya. Bisa tak tunjukkan seperti ini. Nah, oke, kalau ada yang mau CO LCD untuk dengan tipe Pozi, silakan kakaknya ya, bisa CO di bawah. Oke, kemudian ini tak lanjut aja untuk pengetesannya. Sebelum kita lakukan pengeliman permanen, ini harus dites dulu ya. Dites dulu dan semoga nanti bisa berhasil. Oke. Nah seperti ini. Kita coba untuk tes dulu ya, pasang dulu ya. Ini tak pasang dulu. Oke, setelah ini terpasang, kemudian kita coba baterainya ya. Oke, nah setelah semuanya sudah betul, kita coba untuk hidupkan HP-nya. Dan sudah menyala Vivo. Tampilan pertama dari Pozi itu memang ciri khas ya, kayak warnanya itu bisa sama gitu ya dengan tulisan Pozi-nya ya. Warna catnya itu kayak mirip-mirip gitu ya, bukan catnya sih. Warna apa ya? Warna LCD ya, kayak gitu ya. Kita tunggu sampai muncul menu, kemudian kita akan tes di daerah sentuh. Yang pertama sentuh, apakah responsif. Yang kedua warna, apakah sudah tajam dan bagus. Yang ketiga persisi, apakah sudah sesuai gitu ya. Kalau misalkan sudah sesuai ya sudah. Oke, tampilan udah jelas kelihatan di sini. Saya bisa kategorikan bagus lah ya untuk Pozi ya, untuk warna ya. Masih loading. Nah ini sudah tampil. Oke, kemudian kita cek di sini sentuhnya responsif. Saya nggak mau sentuh lagi karena memang di sini ada sandinya. Kemudian kita coba dari atas ya. Sentuhnya sangat responsif. Quick respon bisa dibilang seperti itu juga. Nah, selanjutnya untuk warna, ini saya kategorikan bagus untuk ketajaman warnanya ya. Tidak ada masalah. Kemudian untuk persisi, ini gabusnya belum saya ambil dan kelihatan dia udah persisi banget ya di sini ya. Jadi ini bisa tak pastikan udah ya. Iku mau wis Mbak tak galak ngono. Aja di packing sih ngarepe komputer. Oke, selanjutnya adalah kita cek lagi di angka ya, area angka ya. Area angka ini kita cek lagi, yaitu coba darurat di sini kita tekan. Nah, ini apakah sentuhnya normal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sentuhnya semuanya normal, tidak ada masalah apapun. Dan ini saya kira udah bisa dikategorikan berhasil ya. Tinggal nanti adalah proses pengeliman, dan proses pengeliman itu adalah proses yang paling bikin deg-degan untuk servis HP ya.
Karena bisa jadi kalau misalkan ada masalah itu udah nggak bisa diretur lagi ya. Makanya kalau misalkan teman-teman itu mau tes produk itu usahakan dites dulu, jangan tergesa-gesa, dipastiin dulu. Kalau misalkan udah bener-bener yakin bahwa oh ini tidak ada masalah, baru dilakukan pengeliman gitu ya. Baiklah boloku, itu tadi adalah proses bagaimana pemasangan LCD di Vivo Y21A dengan menggunakan LCD merek Pozi, dan ini bisa saya kategorikan berhasil ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.